Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ronald Erik. Kali ini saya akan membahas tentang motor stepper yang dihubungkan dengan Arduino. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengetahui sendiri apa sih motor stepper itu. Jadi motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan diskrit. Jadi ada batang yang dikelilingi seperti batang ya, elektromagnet untuk menggerakkan motor secara bertahap. Jadi ada coil pada batang tersebut. Nah, jadi kenapa motor stepper itu disebut diskrit? Jadi sebenarnya motor stepper itu berputarnya secara bertahap, tidak kontinu seperti berputarnya pada motor AC induksi. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan pada motor. Karena itu, menggerakkan motor stepper diperlukan pengendali motor stepper yang dapat menggerakkan pulsa-pulsa periodik tersebut. Kemudian, kita akan mengetahui apa sih keuntungan dari penggunaan motor stepper ini. Nah, yang pertama adalah sudut rotasi motor proporsional dengan pulsa masukan sehingga lebih mudah diatur. Jadi, sudut rotasi motor sangat presisi. Kemudian, motor dapat langsung memberikan torsi penuh pada saat mulai bergerak. Jadi, torsinya instan dan besar. Kemudian, posisi dan pergerakan repetisi dapat ditentukan secara presisi. Jadi, sangat akurat posisinya, seperti sudut rotasi tadi. Kemudian memiliki respon yang baik terhadap mulai stop dan berbalik. Jadi pada searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, clockwise atau counterclockwise dapat diatur pada motor stepper. Kemudian sangat reliable karena tidak adanya sikat yang bersentuhan dengan rotor seperti pada motor DC ya, untuk mengantar tegangan, mengantar arus, sikatnya yang ada pada motor DC. Tidak ada di motor stepper. Kemudian dapat menghasilkan perputaran yang lambat sehingga beban dapat dikoppel langsung ke porosnya. Frekuensi putaran dapat ditentukan secara bebas dan mudah pada range yang luas. Kemudian kita mengetahui kekurangan dari motor stepper sendiri adalah karena dia memiliki torsi yang besar, jadi tidak dapat beroperasi pada kecepatan yang tinggi, di kecepatan yang rendah. Kemudian kita mengetahui jenis desain motor stepper yang dibagi berdasarkan desainnya. Jadi motor stepper berdasarkan desain dibagi menjadi 3, yaitu variabel motor stepper, kemudian motor stepper hybrid, kemudian permanen motor stepper. Jadi motor stepper permanen motor stepper ini menunjukkan karakteristik torsi yang lebih baik dibandingkan dengan variabel motor stepper. Nah, kalau hybrid ini merupakan gabungan dari variabel motor stepper yang digabung dengan permanen motor stepper. Jadi fitur-fitur terbaiknya digabungkan. Kemudian pada variabel motor stepper, relutansi rangkaian magnetik yang dibentuk oleh gigi rotor dan stator bervariasi dengan posisi sudut rotor. Nah, pada variabel motor stepper ini merupakan jenis stepper yang paling sederhana dari motor stepper. Ya. Kemudian motor stepper juga dibagi lagi berdasar jenis penyusunan coilnya. Jadi pada motor stepper dibagi menjadi 2 pada penyusunan coilnya. Seperti yang kita tahu, motor stepper dikendalikan dengan mengaliri arus pada coil. Jadi yang pertama ada unipolar dan yang kedua adalah bipolar. Jadi yang pertama dibahas adalah bipolar, motor stepper bipolar. Jadi motor stepper bipolar itu terdiri dari 2 coil dan terdiri dari 4 lead dan 2 lead untuk masing-masing coil. Kemudian berikutnya adalah motor stepper unipolar. Nah, motor stepper ini sendiri juga terdiri dari 2 coil tetapi memiliki 5 atau 6 lead koneksi karena tiap coilnya memiliki 3 lead koneksi pada center tap. Memiliki center tap. Kemudian motor stepper
terbagi berdasarkan variasi, bentuk, dan ukuran dan kemampuannya, karena beberapa aplikasi memerlukan motor stepper secara spesifik dan dapat presisi dan akurat untuk penerapannya. Contoh pengaplikasiannya pada lensa, kamera, 3D printing, atau misalnya pada dalam robotik. Oke, yang pertama dibahas adalah motor stepper bipolar. Jadi, pada motor stepper bipolar, jika kita aliri arus pada koil yang di atas, maka rotor berputar ke arah koil yang dialiri arus. Kemudian pada koil yang di sebelah kanan kita aliri arus, maka akan berputar ke koil yang sebelah kanan. Maka ini adalah contoh full step clockwise pada bipolar motor stepper. Kemudian, jika kita balikan polaritasnya pada sisi negatif menjadi positif, positif menjadi negatif, begitu juga pada koil yang di atas, maka ini akan menjadi full step counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian, jika kedua koil dialiri arus secara bersamaan, jadi pada saat koil yang di atas dialiri arus, kemudian koil yang sebelah kanan juga dialiri arus, maka posisi rotor akan di tengah-tengahnya. Nah, kemudian ketika koil yang sebelah kanan nyala, dia akan menuju ke koil yang sebelah kanan. Jadi, ini merupakan half step clockwise atau half step searah jarum jam. Kemudian, untuk unipolar motor stepper memiliki 3 lead tiap koilnya. Di tengah-tengahnya kita letakkan sisi positifnya. Ketika kita letakkan kemudian ketika kita letakkan negatifnya, maka pada koil yang pertama yang di atas itu rotor akan bergerak ke arahnya. Kemudian ketika kita letakkan negatifnya pada koil yang sebelah kanan, maka rotor akan berputar ke koil yang sebelah kanan. Nah, maka disebut full step clockwise atau full step searah jarum jam untuk unipolar motor stepper. Kemudian, bila kita balik sisi negatifnya dengan mempertahankan sisi positifnya, untuk sisi sebelah kanan, kemudian koil yang di atas, maka rotor akan bergerak berlawanan arah jarum jam atau disebut full step counterclockwise. Kemudian kesimpulannya, kita dapat mengetahui perbedaan dari bipolar dan unipolar yang sebelumnya sudah dibahas. Jadi kesimpulannya dari menggunakan motor stepper bipolar dan unipolar itu, kalau bipolar memiliki 4 lead koneksi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan unipolar memiliki 5 atau 6 lead koneksi karena pada setiap koilnya itu memiliki 3 lead. Kemudian pada motor stepper bipolar membutuhkan pembalikan polaritas, sedangkan pada unipolar tidak membutuhkan pembalikan polaritas. Seperti yang kita tahu tadi, untuk membalikan arah putaran dari motor stepper bipolar itu perlu dibalik antara posisi plus dan negatif, plus dan minnya. Sedangkan pada unipolar tidak perlu. Kemudian torsi yang dihasilkan lebih besar pada motor stepper, sedangkan pada unipolar torsinya lebih kecil. Kemudian kecepatan maksimum pada motor stepper bipolar itu lebih kecil karena menghasilkan torsi yang lebih besar. Kemudian sebaliknya pada motor stepper unipolar kecepatan maksimum lebih besar karena torsi yang lebih kecil. Kemudian pada bipolar ini membutuhkan controller yang lebih rumit untuk mengendalikan motor stepper bipolar dibandingkan motor stepper unipolar, sehingga pada motor stepper unipolar membutuhkan controller yang lebih simpel atau sederhana. Ya, kemudian kita akan mengetahui spesifikasi penting pada motor stepper. Jadi apa sih spesifikasi yang penting pada motor stepper itu? Yang pertama ada step angle. Jadi step angle ini merupakan jumlah sudut per stepnya, atau disebut juga step per revolution, atau satu putaran berapa step. Jadi contohnya misalnya ada step 8 derajat per step, yang berarti 200 step per putaran dengan menggunakan rumus 360 dibagi 1,8 derajat, berarti ada 200 step per putaran. Kemudian voltage rating, yaitu maksimum voltage atau tegangan yang dapat diterapkan pada motor. Jadi berapa tegangan pada motor yang dapat diterapkan, besarnya berapa. Kemudian current atau arus, jadi arus yang dapat diterapkan pada motor stepper. Kemudian coil resistance, itu masih ada hubungannya dengan voltage dan current seperti yang kita tahu, rumus tegangan, arus, dan hambatan.
Kemudian ada induktansi. Nah, induktansi ini memiliki pengaruh pada kecepatan pada motor stepper tersebut. Kemudian holding torque, kemudian detent torque, itu berarti seberapa kuat motor stepper tersebut. Kemudian ada shaft tire. Nah, jadi shaft tire ini bentuk dari motor shaft. Jadi ada D-shaft, front shaft, bentuknya macam-macam. Ada D-shaft, front shaft, gear shaft, lead screw shaft. Seperti lead screw shaft itu contohnya seperti pada CD atau DVD drive. Kemudian selanjutnya akan dibahas tentang menyambungkan Arduino Uno dengan motor stepper. Yang saya buat ini adalah yang umumnya biasa digunakan seperti pada controller AC, kemudian yang di mesin, yaitu motor stepper 28BYJ48 dengan motor controller ULN 2003. Jadi motor stepper 28BYJ48 ini umumnya digunakan, dan motor stepper ini merupakan motor stepper unipolar dengan tegangan yang diperlukan yaitu 5 volt dan mempunyai 5 lead koneksi. Motor stepper ini memiliki 32 step per revolution atau 32 step per putaran dengan rasio gigi 1:64, sehingga jumlah putarannya itu 2048 dengan mengalihkan 32 dikali 64. Jadi ada 2048 step per revolution. Oke, pertama yang kita butuhkan untuk merangkai adalah Arduino Uno, kemudian motor controller ULN 2003, kemudian 28BYJ48 motor stepper, dan juga power supply 5 volted power supply. Kemudian yang kita lakukan adalah merangkainya dengan menghubungkan power supply tersebut ke motor controller ULN 2003, kemudian power supply-nya dihubungkan ke ground pada Arduino, 5 volt power supply-nya dihubungkan dengan ground ke Arduino, kemudian menghubungkan motor stepper-nya ke motor controller-nya, kemudian menghubungkan pin in 1 pada motor controller ke pin 8 Arduino, kemudian in 2 ke pin 9 Arduino, kemudian in 3 ke pin 10 Arduino, kemudian in 4 ke pin 11 Arduino. Oke, kemudian berikutnya kita langsung masuk ke codingan. Sebelum kita masuk ke lebih dalam, ya pertama kita buat codingan sederhana dulu untuk melihat bagaimana cara menghubungkan Arduino ke PC. Pertama, Anda hubungkan dulu Arduino Uno yang Anda punya ke PC Anda. Kemudian akan ditandai dengan nyalanya lampu pada Arduino. Nah, kita buat codingan yang sederhana dulu, seperti melakukan blink atau mengedipkan lampu yang ada pada Arduino. Caranya sangat mudah. Pada menu Arduino ini tinggal Anda klik file, kemudian Anda klik sampel. Jadi ada beberapa contoh Arduino yang sudah ada di sini, yaitu karena kita mau melakukan blink pada lampu, kita cari pada basic, kemudian kita klik blink, kemudian akan keluar codingan yang ada pada Arduino-nya. Kemudian di sini bisa dilihat isinya untuk menghidupkan lampu dan mematikan lampu. Di sini bisa kita atur delay-nya ketika nyala dan delay-nya ketika mati. Di sini saya gunakan garisannya saja. Di sini terpasang di sini delay-nya 1 second, dan untuk nyalanya dan delay untuk matinya itu 1 second. Kemudian ketika kita sebelumnya kita lihat dulu Arduino kita ini masuk di port yang mana. Di sini sudah terpasang port Arduino Uno. Kemudian di sini
tercentang serial portnya itu COM4. Kemudian kita run, kita upload. Ketika diupload, maka akan terjadi hidup mati pada lampu yang ada pada board Arduino-nya, akan kedip-kedip sesuai dengan delay yang kita atur, yaitu di sini 1 second. Saya akan menunjukkan bagaimana gambaran tampilan Arduino-nya ketika lampunya sudah berkedip. Ya, jadi ini adalah tampilannya Arduino-nya. Dapat dilihat lampunya berkedip untuk nyalanya 1 second dengan delay-nya 1 second, dan untuk matinya 1 detik juga, 1 second juga. Nah, bisa dilihat yang tadi saya lakukan pemrogramannya. Oke, kita lanjut ke codingan berikutnya. Oke, selanjutnya setelah kita menghubungkan Arduino tersebut dengan motor controller motor stepper, kemudian kita bisa melakukan perintahnya di software Arduino setelah dihubungkan dengan PC. Jadi pada software Arduino sendiri sebenarnya sudah ada perintahnya, library-nya. Hanya kita tinggal ganti, kita tinggal edit beberapa saja. Caranya kita buka dengan klik file, kemudian klik example, kemudian kita cari stepper di sini. Nah, di sini bisa pilih stepper one revolution atau one step at time atau stepper speed control. Nah, nanti sebenarnya akan diedit juga. Jadi terserah Anda milih yang mana, stepper one revolution, kemudian akan diedit menjadi seperti ini. Kemudian setelah dilihat library-nya, akan Anda edit seperti ini. Kemudian bisa Anda screenshot tampilan dari library ini dengan mempause videonya. Nah, karena kita menggunakan motor stepper 28BJ48, maka yang kita ketahui motor stepper tersebut memiliki 32 step per revolution. Kemudian dengan skala rasio gigi itu 1:64, sehingga jumlah perputarannya itu sama dengan 32 dikali 64. Jadi nanti ada 2048 step per revolutionnya. Kemudian di sini pin yang digunakan adalah 8, 9, 10, 11. Di sini steps required, ya maksudnya akan dilakukan beberapa step. Nah, nanti ini hanya saya tulis komen saja. Pin yang dimasukkan itu 1, 2, 3, 4 secara urutannya, sehingga nanti pada stepper motor ini dengan step per revolutionnya itu 32, dan di sini pin yang dimasukkan itu 8, 10, 9, 11 sesuai urutan yang tertera pada di sini. Kemudian pada void setupnya nggak ada karena tidak ada pin yang digunakan sebagai output. Kemudian langsung kita masuk ke void loop. Pada void loop akan saya lakukan perintah agar motor stepper tersebut berputar secara lambat, sehingga speednya itu dibuat 1 sebanyak 4 kali dengan delaynya itu 2 detik untuk ke perintah selanjutnya. Kemudian steps require-nya di sini saya buat step per out ref dibagi 2 agar dia berputar setengah kali saja. Kemudian speednya itu saya tingkatkan menjadi 100, tetapi tetap masih cukup lambat. Kemudian step per motornya di sini steps require dan delaynya saya setting 1 second. Untuk ke perintah selanjutnya, di sini steps require-nya saya buat negatif steps per out revolution. Itu tanda negatif di sini menandakan supaya dia itu nanti berputarnya berlawanan arah jarum jam. Jadi berputar ke arah sebaliknya. Kemudian saya tingkatkan speednya di sini menjadi 700 dan delaynya 1 detik. Kemudian ini akan melooping terus kembali ke awal lagi dan menjalankan perintahnya selanjutnya, dan terus menerus seperti itu melooping. Dan hasilnya akan saya perlihatkan sebentar. Selanjutnya
Kita akan lihat pengaplikasiannya seperti apa setelah diterapkan pada motor stepper. Ini ada 2 buah motor stepper. Namun motor stepper yang kedua tidak akan digunakan karena kita hanya menggunakan 1 buah motor stepper. Di atasnya saya pasang pin agar dapat lebih mudah dilihat ketika motor steppernya berputar. Kemudian ini ada motor controller dan kemudian ada Arduino Uno, dan saya hubungkan ke 5 volt power outlet. 5 volt power supply. Kemudian setelah dihubungkan semuanya ke Arduino dan ke motor controller, kemudian ke motor stepper, lalu kita lihat akan saya jalankan prosesnya. Kemudian ketika saya jalankan prosesnya, dapat dilihat sesuai yang kita perintahkan tadi, motor steppernya berjalan dengan sangat lambat di awal. Kemudian akan berjalan dengan lambat lagi sebanyak setengah lingkaran, setengah putaran, karena sesuai yang kita set tadi speednya sangat lambat, yaitu 100. Kemudian setelah dia berjalan setengah lingkaran secara lambat, kita set tadi berjalan setengah lingkaran lagi kembali, cuma berlawanan arah jarum jam karena tadi di set negatif, jadi dia berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise secara cepat karena speednya ditingkatkan tadi. Kemudian dia akan berjalan lambat. Nah, dan proses ini akan berulang-ulang terus, kembali lagi ke awal, dan kemudian akan berulang secara terus-menerus. Oke lah teman-teman, jadi itu aja video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton.